semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Manggarani, saya dari kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, di sini ada 4 prinsip-prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran. Yang kedua, prinsip interrelasi. Yang keempat, prinsip deskripsi. Yang kelima, prinsip kronologi. Apa sih arti dari prinsip-prinsip di atas? Mari kita simak. Yang pertama, prinsip distribusi. Prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya dari prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigrasi di Indonesia. Yang kedua, prinsip interrelansi. Prinsip interrelansi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruangan. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Contoh dari prinsip ini adalah kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena El Niño, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu, dan tsunami di suatu wilayah setelah ada gempa laut. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi adalah salah satu prinsip geografi yang mempelajari hubungan sebab akibat antara fenomena geografis yang terjadi dalam wilayah tertentu. Contoh penggunaan prinsip ini misalnya untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.